Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel saya, Nana Cuisine. Untuk video kali ini saya akan membuat risoles rokut sayur. Ini saya menggunakan isiannya sayuran saja, dan ini saya menggunakan tepung panir dari singkong. Ini buatan sendiri ya teman-teman. Ini hasilnya kriuk, ini crispy ini. Oke, untuk kalian pengen tahu cara bikinnya dan apa saja bahannya, ikutin videonya sampai selesai ya. Untuk langkah yang pertama, ini saya akan membuat isian risolesnya ya. Ini sudah saya siapkan 2 buah kentang, ini ukurannya kecil, yang kentangnya saya gunakan 2, kemudian 1 buah wortel. Ini kentangnya saya kupas terlebih dahulu kulitnya. Dan untuk wortel juga saya kupas kulitnya. Kemudian ini udah selesai, saya akan mencuci bahan tersebut. Ini saya akan cuci. Ini sudah saya cuci bersih. Ini juga ada saya tambahkan daun bawang serta seledri 1 batang semua. Ini wortel dan kentangnya akan saya potong kecil-kecil terlebih dahulu ya teman-teman. Karena ini isiannya sayuran, saya jadi bahannya hanya kentang, wortel, daun seledri dan daun bawang. Kalian kalau yang suka dengan ada tambahan ayamnya bisa ditambahkan, atau udang bisa, atau telur juga bisa, tapi ini saya bikin yang versi isinya sayuran ya teman-teman. Dan ini saya potong daun bawang dan daun seledrinya. Ini sudah selesai semua, bahan-bahan sayurannya sudah saya potong semua. Kemudian saya akan membuat bumbu halusnya. Ini untuk ditumis ya teman-teman. Ini hanya 2 siung bawang putih sama sedikit garam. Kalian bisa menggunakan yang bubuk jika suka. Kalau tidak mau mengulek, bisa bawang putih yang bubuk dan garam. Kemudian ini sudah saya siapkan pan sedikit dan minyak kelapa sedikit, kita panaskan. Dan mulai panas minyaknya, kita masukkan bumbu halus yang kita ulek tadi, kita haluskan tadi. Ini kita tumis hingga wangi, berubah warna coklat gitu ya. Kemudian kita masukkan kentang dan wortel terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Ini dikira-kira saja ya teman-teman airnya. Ini kita masak hingga agak sat airnya. Kemudian ini setelah mendidih, kita masukkan lada bubuk sedikit sama kaldu secukupnya. Kaldu bubuk sesuai selera aja ya. Nih kita masak hingga airnya agak sat. Agak sat itu menyusut gitu airnya. Dan ini sudah saya tambahkan daun bawang. Ini kan airnya sudah sat, saya tambahkan daun bawang dan daun seledri. Dan ini mulai sat, kita tambahkan 1 sendok makan tepung mokaf dengan sedikit air. Kalian bisa menggunakan maizena juga bisa. Ini kemudian kita aduk rata hingga mengental ini jadinya. Dan dirasa cukup, ini kita matikan api, kita dinginkan isiannya. Kemudian untuk tahap berikutnya kita akan membuat kulit risoles. Ini ada tepung mokaf, saya pakai 50 gram, dan ini 5 gram tepung sagu. Jika tidak ada sagu, kalian bisa gunakan tapioka. Kemudian sedikit garam, dan kemudian ini saya tambahkan 1 butir telur ayam. Ini kalau yang tidak bisa makan telur, kalian bisa skip saja, karena saya biasanya juga menggunakan tanpa telur juga bisa. Kemudian tambahkan 150 ml santan. Ini kita tambahkan sedikit
demi sedikit sambil kita aduk hingga tidak ada yang menggumpal. Kemudian ini akan saya tambahkan 1 sendok makan minyak kelapa. Ini supaya tidak mudah sobek, kita tambahkan minyak kelapa. Dan untuk kalian yang tidak bisa menggunakan telur, skip aja telurnya, karena biasanya saya juga sering bikin yang tanpa telur dan hasilnya jadi. Kemudian ini kita siapkan pan yang anti lengket. Kemudian ini akan saya oles pannya dengan minyak kelapa sedikit saja. Dan kemudian kita panaskan sebentar. Setelah itu kita masukkan 1 sendok sayur adonan kulit risoles ini ke dalam pan sambil diputar dengan cepat ya, agar dia bentuknya bagus jadi bundar gitu. Ini kita masak dengan api kecil saja. Sebelumnya saya sudah pernah membuat kulit lumpia, kalian bisa scroll di bawah galeri videonya. Ini setelah mengering kita angkat, kemudian kita ulang lagi. Selanjutnya 1 sendok sayur ini kita oles dulu. Kalau misalnya masih ada yang lengket, kalau nggak dioles juga nggak apa-apa. Kemudian kita bentuk memutar adonannya supaya bagus. Sambil membuat kulit lumpia, kita sambil dengan mengisi isian risolesnya ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Biasanya kalian juga sudah sering lihat ya. Nih, ini tangan saya sudah bersih teman-teman. Ini kita lakukan hingga adonan habis. Oh ya, sebelumnya saya sudah pernah membuat kulit lumpia, tapi menggunakan tepung beras, tidak menggunakan tepung mokaf, dan resepnya sama 2 kali resep ini. Ini saya pakai setengahnya, hanya saja tepung berasnya saya ganti tepung mokaf. Jika kalian pengen lihat, bisa ada di deskripsi, nanti saya tampilkan ya. Dan ini sudah cukup, semuanya sudah habis. Ini sisakan sedikit sebagai bahan pencelupnya nanti ke tepung panirnya, atau kalian kalau tidak mau menggunakan sisa adonan bisa menggunakan 1 butir telur. Dan kemudian ini untuk tepung panirnya ini buat sendiri ya teman-teman. Nih seperti ini. Saya gunakan tepung panir dari singkong ini. Ini seperti ini teman-teman, saya celupkan risolesnya ini. Kemudian saya gulingkan ke tepung panir. Ini kita lakukan hingga adonan habis. Dan ini adonan risolesnya sudah selesai semua. Ini akan saya masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 1 jam. Ini agar tepung panir singkongnya ini menempel ke risolesnya. Dan ini sudah kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Nih hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan saya siapkan minyak kelapa. Nih secukupnya aja ya minyak kelapanya. Ini akan saya panaskan terlebih dahulu minyak kelapa. Kemudian ini siap digoreng. Goreng hingga kecoklatan ya teman-teman. Ini saya akan goreng risolesnya. Dan ini seperti ini hasilnya nih setelah digoreng. Ini tidak ada yang berguguran. Panir singkongnya nih masih menempel ya. Ini kalau misalnya kurang halus panir singkongnya ini bisa kalian blender lagi kalau dirasa kurang halus. Ini kan masih sedikit agak kasar gitu ya nih.
Tapi kalau mau lebih halus bisa di blender lagi biar dia halus lagi. Dan ini sudah semua saya goreng. Seperti ini hasilnya. Dan ini akan saya potong dalamnya nih. Kalian bisa lihat ya seperti ini. Nih dalamnya seperti ini. Oke, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Menggunakan resep ini. Ini kulitnya lembut, dia tidak mudah sobek. Ini akan saya coba ya. Dan ini enak banget teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.